Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode ke-8 dari serial anime yang berjudul Iyuko Shitsu. Dan tak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali saat para gadis baru pertama kali melihat robot yang berada di depan akademi. Claire merasa jika robot itu sangat imut. Sophie memberitahukan jika robot itu telah berada di sekitar akademi sejak seminggu yang lalu. Namun tak lama kemudian robot itu mengeluarkan gambar yang memperlihatkan wajah Blade. Di sisi lain terlihat Blade sedang melakukan latihan semangat tarung. Ku tiba-tiba datang dan berkata jika dia sangat bosan. Tanpa berpikir panjang dia kemudian mencoba memeluk ayahnya. Namun hal itu malah membuatku terpental. Ku kemudian menanyakan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Blade memberitahukan jika dia mengeluarkan kekuatannya sampai 15% maka akan mati. Oleh karena itu dia mencoba untuk melatih semangat tarungnya. Dengan begitu maka Blade akan mempunyai stok energi. Namun tak lama setelah itu, Ernest dan yang lainnya datang sambil membawa robot yang dia temui di depan akademi. Namun secara tiba-tiba serangan Blade barusan membuat robot itu hancur lebur. Bahkan pedangnya juga ikutan hancur. Melihat hal itu tentu saja membuat Ernest merasa kesal. Karena Blade secara tiba-tiba menyerang robot tersebut. Blade memberitahukan jika robot itu bernama Guardian. Meski dia dihancurkan beberapa kali pun tidak jadi masalah. Dan benar saja setelah beberapa saat Guardian kembali utuh. Dan berubah ke wujud wanita dewasa. Guardian kemudian menghampiri Blade. Dan memberitahukan jika dia telah menganalisis laki-laki. Dia juga memperbarui wujudnya dengan desain yang membuat laki-laki ingin melindunginya. Namun secara tiba-tiba Blade menyerang Guardian dengan serangan Dragon Ether secara bertubi-tubi, hingga membuat tembok arena latihan sampai jebol. Karena Blade sudah keterlaluan menghajar seorang perempuan, Ernest kemudian memukulnya. Namun Blade kembali berkata jika Guardian itu akan segera bangkit. Dan lagi-lagi, meski Blade telah mengerahkan seluruh kemampuannya, tetap saja Guardian itu akan kembali bangkit. Blade kembali akan menghancurkannya, namun Ernest menghentikan Blade karena merasa jika dia tak merasakan aura yang berbahaya. Dan Ernest juga beranggapan jika Guardian mungkin saja ingin berteman. Namun Blade membantahnya karena Guardian itu sangatlah berbahaya dan apabila dia berubah menjadi berserker maka akan semakin berbahaya. Guardian menjelaskan jika perintah yang dia dapatkan ialah untuk memusnahkan Blade. Meski begitu Claire malah mengajak Guardian untuk belajar bersama. Meski Guardian mengancam akan memusnahkan Claire jika mengganggunya, namun tetap saja Claire ingin berteman dengannya dan juga memanggil Guardian itu dengan nama Iona. Nama Iona diambil dari tulisan yang ada di tubuh Guardian tersebut. Meski sudah dijelaskan jika tulisan itu ialah Owen dan Ona, namun tetap saja Claire akan memanggilnya Iona. Dan juga Claire malah terang-terangan akan membantu Iona untuk mengalahkan sang manusia super yakni Blade. Dan pada akhirnya Iona pun menerima tawaran dari Claire. Scene kemudian berpindah. Terlihat Eliza memulai rapat untuk mencari cara mengalahkan Blade. Claire kemudian menanyakan mengapa Iona ingin sekali memusnahkan Blade. Iona menjelaskan jika Blade telah masuk ke tempatnya secara paksa. Dan dia malah menjelaskan jika Blade telah melecehkan badannya berkali-kali. Mendengar hal itu tentu saja membuat teman-temannya berpikir buruk kepada Blade. Blade kemudian membantah hal itu karena dia hanya ingin masuk ke tempat yang dijaga oleh Guardian. Selain itu, Blade juga membawa kunci master yang dipinjam dari sang raja. Ternyata membawa kunci master saja masih belum cukup karena masih butuh kode biometrik dan juga tanda tangan biologis. Ternyata tempat yang dimaksud ialah perpustakaan kerajaan yang berada di dalam tanah. Dan juga di dalam perpustakaan tersebut terdapat buku terlarang. Dan di tempat itu juga Blade menemukan informasi tentang Asmodeus. Iona kemudian memberitahukan jika Blade sudah masuk ke tempatnya sebanyak 13 kali dan telah menghancurkan badannya ratusan ribu kali. Mendengar hal itu membuat Claire dan yang lainnya menganggap jika Blade sudah keterlaluan. Karena kesal kepada teman-temannya yang terus menyalahkannya, Blade kemudian pergi dari tempat itu. Ternyata Sophie datang menemui Blade yang sedang kesal. Blade kemudian menjelaskan jika jiwa Iona berada di tempat lain dan apabila dihancurkan berkali-kali pun tidak apa-apa. Di sisi lain Iona
menjelaskan alasan mengapa dia merubah wujudnya ke sosok wanita. Menurut pengamatannya, Blade tak tega melukai tubuh seorang wanita. Mendengar hal itu membuat Eliza menemukan strategi untuk mengalahkan Blade. Eliza menjelaskan jika unit inti Iona yang berada di jantung akan diinstal ke dalam jiwanya. Hal itu akan membuat Iona bisa dihancurkan. Dengan kondisi demikian, mungkin Blade akan tega untuk melukai Iona. Scene kemudian berpindah. Terlihat para murid Akademi Roswell sedang menonton pertarungan antara Blade melawan Iona. Sebelum pertarungan dimulai, Iona menjelaskan jika tubuhnya sekarang terhubung secara langsung dengan induk. Jadi dia bisa bergerak dengan bebas. Namun jika dia dihancurkan, maka tak akan bisa bangkit kembali. Dan di dalam dadanya Iona juga terdapat jiwa dan jantung. Dan jika terluka, maka kepribadiannya akan lenyap selamanya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Blade terkejut. Namun tak lama setelah itu pertarungan pun dimulai. Awalnya Blade akan membalas serangan Iona dengan Dragon Eater. Namun dia tak jadi melakukan serangan tersebut karena dapat menghancurkan Iona. Blade kemudian menancapkan pedangnya dan bersiap melakukan serangan. Karena serangan angin tersebut masih belum cukup untuk melumpuhkan Iona, membuat Blade mencoba mengambil pedangnya. Namun Iona dengan cepatnya menghampiri Blade dan melancarkan serangan yang bertubi-tubi. Melihat hal itu, membuat Arnes dan yang lainnya merasa senang karena rencananya untuk mengalahkan manusia super telah berhasil. Karena sudah menyerangnya secara terus-menerus, Blade kemudian meminta Iona untuk mengalah. Namun Iona malah meminta Blade yang mengalah. Karena serangan kecil tak mempan untuk mengalahkan Iona, membuat Blade pada akhirnya setuju jika dia akan mengalah. Para murid akademi kemudian bersorak-sorai setelah melihat Iona berhasil mengalahkan manusia super. Dan Iona pun tampak senang akan hal itu. Setelah kejadian itu, Iona memberitahukan jika tugasnya telah selesai, maka induk akan memberikan tugas selanjutnya. Namun meski saluran koneksi ke induk sudah pulih, namun induk terus-terusan menolaknya. Dengan kata lain, Iona telah dipecat dari induknya. Karena tidak mempunyai atasan membuat Iona menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, dia akan menganggap Blade sebagai masternya. Namun Blade dengan tegas menolak hal itu. Namun jika Blade menolaknya, maka hitungannya akan terus berlanjut. Dan ternyata, setelah Iona dipecat dan tak mendapatkan misi dari induk, ada program penghancuran diri untuk terhindar menjadi berserker. Hitungan itu telah dimulai dan tersisa 84 jam. Karena tidak ada pilihan lain yang membuat hitungan itu berhenti, membuat Blade pada akhirnya akan menjadi master dari Iona. Setelah itu terlihat Iona menjadi pelayan Blade, dan dia juga memakai pakaian seperti pelayan. Blade merasa senang jika Iona mengurusnya. Meski merasa senang, namun Blade menjadi tidak bebas. Namun tak lama setelah itu, ternyata Sophie merasa kesal karena Blade tak memberinya perintah, tapi malah memberikan perintah kepada Iona. Karena alasan itu membuat Sophie dan Iona menjadi berselisih. Bahkan perselisihan mereka berlanjut di sesi latihan. Terlihat mereka bersiap akan memulai pertarungan. Namun tak lama setelah itu, karena sudah keterlaluan, Blade pun menghentikan mereka. Tak cukup sampai di situ, bahkan mereka berdua akan berlomba menjaga Blade saat tertidur. Terlihat Sophie dan Iona sedang menjaga masternya. Iona kemudian memberitahukan jika dia selalu sendiri dalam waktu yang lama, dan yang datang kepadanya hanyalah Blade seorang. Sophie juga memberitahukan hal yang serupa, jika dia selalu sendiri di ruang percobaan. Namun saat ini dia mempunyai Blade, yang membuatnya merasa terhubung dengan dunia ini. Meski sedang bersaing, namun Sophie merasa jika hal ini sangat menyenangkan, dan pada akhirnya mereka berdua pun berbaikan. Sophie bahkan meminta Iona untuk tidak memanggilnya Nona, melainkan dia meminta Iona untuk memanggilnya Sophie. Mengetahui mereka telah berbaikan, Blade pun merasa senang dibuatnya. Scene kemudian berpindah di kantin akademi. Karena merasa ada yang aneh, Blade kemudian meminta Iona untuk memperlihatkan hitungannya, dan ternyata hitungan di tubuh Iona tidak berhenti. Hal itu membuat Arnes dan yang lainnya terkejut. Meski tak berhenti, namun Iona menjelaskan jika hitungannya melambat sampai 10 kali. Dan hitungan penghancuran otomatis di tubuh Sophie tersisa 20 jam. Iona berharap sampai detik terakhir dia ingin bersama dengan teman-temannya. Setelah itu, terlihat para murid mengadakan pesta untuk memberikan senyum pada Iona. Sophie juga meminta Iona untuk menikmati momen ini sekuat tenaga sebagai temannya. Para murid akademi pun mulai melakukan pertunjukan untuk membuat Iona tersenyum. Melihat pertunjukan teman-temannya membuat Iona pun merasa senang dibuatnya. Dan ternyata Blade tak ada di pesta perpisahan itu.
itu, meski dicari sampai seluruh akademi, namun mereka masih tak menemukan di mana Blade berada. Setelah pesta selesai, terlihat Iona menjauh dari teman-temannya. Sophie yang tak ingin kehilangan Iona mencoba mendekat, namun dia dihalangi oleh Iona dengan menciptakan sebuah dinding. Setelah bersama dengan para murid akademi, Iona merasa jika dia sudah memahami dan mengakui manusia. Dan berkat Sophie, Iona yang bukan manusia bisa merasa menjadi manusia. Tak hanya menyampaikan pesan kepada Sophie, bahkan Iona juga menyampaikan pesan kepada Claire dan yang lainnya. Tak lupa juga dia menitipkan salam kepada masternya. Iona sebenarnya merasa takut dan tak ingin menghilang. Dengan perasaan bersedih, Iona meminta agar mereka tak melupakan dirinya. Namun saat hitungan berada di angka 0, para murid merasa heran karena tidak terjadi ledakan. Tak lama setelah itu Blade muncul dari dalam tanah. Melihat Blade baru datang membuat Ernest menanyakan mengapa Blade tak menghadiri acara yang penting. Dan ternyata Blade bertemu dengan induk Iona. Karena meledak itu disebabkan dipecat oleh induk, membuat Blade datang menemui induk untuk membujuknya. Karena perintah meledakkan diri sudah tidak ada, dan Iona saat ini juga sudah terhubung dengan induk, membuat para murid akademi pun merasa senang dibuatnya. Nah, itu dia alur cerita episode ke-8 dari anime Yu Kyoshitsu. Annual Story akan menceritakan episode ke-9 minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.